Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Den Mas Dwi. Pada pertemuan kali ini saya akan mencoba membahas tentang pelajaran matematika ya, dengan judul Bilangan Cacah bersama Den Mas Dwi. Oh ya, kenapa saya bikin metode pembelajaran matematika? Karena akhir-akhir ini ya, beberapa bulan terakhir kita sedang ada pandemi ya, tidak bisa tatap muka di sekolah. Jadi semoga lewat channel ini, media pembelajaran ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Pada pelajaran bilangan cacah ini, untuk membahas bilangan cacah, kita akan mencari tahu tentang bilangan bulat, bilangan asli, dan bilangan cacah. Jadi nanti setelah membahas bilangan bulat, bilangan asli, nanti akan ketemu maksud dari bilangan cacah itu sendiri. Oke teman-teman, kita buka bilangan bulat. Bilangan bulat itu adalah semua himpunan bilangan yang terdiri dari bilangan negatif, 0, dan bilangan positif yang bukan pecahan atau desimal. Contohnya ya teman-teman, negatif 3, negatif 2, negatif 1, 0, 1, 2, 3. Jadi di sini tidak ada bilangan desimalnya ya teman-teman. Itu untuk bilangan bulat sendiri. Sedangkan kalau bilangan asli itu adalah bilangan bulat positif tanpa angka 0. Contohnya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 dan seterusnya ya. 8, 9, 10, 11 dan seterusnya. Pokoknya banyak lah sampai itu bilangan positif. Bilangan positif, bilangan asli tanpa angka 0. Nah, dari bilangan tadi yang bulat dan bilangan asli, di sini akan ketemu arti dari bilangan cacah. Bilangan cacah itu apa? Bilangan cacah adalah himpunan bilangan yang dimulai dari angka 0 dan bilangan ini selalu bertambah 1 dari angka sebelumnya. Bisa juga disebut bilangan bulat yang bukan negatif atau bilangan cacah ditambah angka bilangan asli ya, salah tulis, bilangan asli maaf, ditambah angka 0. Maaf. Jadi bisa diartikan bilangan bulat yang bukan negatif atau bilangan asli ditambah angka 0. Contohnya 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 dan seterusnya. Jadi yang membedakan antara bilangan asli dan cacah adalah angka 0. Maaf ya teman-teman, di sini saya salah tulis, bilangan cacah harusnya bilangan asli. Jadi yang membedakannya itu antara asli dan cacah itu adalah angka 0. Sekarang kita ke ciri-ciri bilangan cacah. Apa sih ciri-ciri bilangan cacah? 1. Himpunan bilangan bulat yang tidak negatif. Himpunan bilangan bulat yang tidak negatif. Jadi tidak pakai negatif 3, negatif 2, negatif 1 ya teman-teman. Yang kedua itu himpunan bilangan asli yang ditambah 0. Jadi kalau bilangan asli itu dari 1, 2, 3 dan seterusnya, kalau bilangan cacah itu ditambah 0. Jadi bilangan asli ditambah 0, 0, 1, 2 ya. Yang ketiga, bilangan cacah selalu tidak akan bertanda negatif. Jadi kalau bilangan bulat tadi ada negatif ya, negatif 3, negatif 2, negatif 1, 0, 1, 2, 3. Nah, kalau bilangan cacah itu nggak pakai negatif teman-teman. Jadi langsung dari 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 dan seterusnya. Untuk yang keempat, ciri-ciri yang keempat dari bilangan cacah adalah simbol bilangan cacah adalah huruf C. Jadi kita disimbolkan huruf C ya. C itu cacah.
Lanjut teman-teman. Contoh-contoh bilangan cacah. Nah, di sini ada contoh bilangan cacah ya. Bilangan cacah secara umum yang dimulai dari angka 0 dan selalu bertambah. Ini secara umum ya teman-teman, jadi selalu bertambah dari 1 nih, 0 C. Nah, C di sini simbol bilangan cacah ya, seperti ciri-ciri tadi. C 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 dan seterusnya. Yang kedua, bilangan cacah kurang dari, Masya Allah, maaf, astagfirullah, kurang lagi. Ini salah ya teman-teman. Aduh, harusnya kurang dari 5, bukan ini, kepala kutang lagi. Aduh, masih amatir teman-teman, maaf. Nah, di sini C adalah 0 0 1 2 3 4. Jadi kurang dari angka 5 ya teman-teman. Kalau misalnya bilangan cacah kurang dari 10, berarti 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9. Nyampe 9 ya teman-teman kalau misalnya bilangan cacahnya kurang dari 10. Nah, lanjut 10 bilangan cacah yang pertama. 10 bilangan cacah yang pertama. Nah, C 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9. Kok 10 nya nggak ikut? Nah, karena kita hitung ya 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Nah, 10 itu sama angka 0 ya teman-teman. Kalau misalnya 15 bilangan cacah yang pertama, berarti sampai 0 sampai 14. Nah, begitu seterusnya. Terus lanjut bilangan cacah kuadrat. Nah, bilangan cacah kuadrat itu contohnya gimana? 0 pangkat 2, 1 pangkat 2, 2 pangkat 2, 3 pangkat 2, 4 pangkat 2, 5 pangkat 2, dan seterusnya. Nah, dituliskan 0. 0 pangkat 2 berarti 0, tetap 0 ya. 1 pangkat 2 tetap 1, karena 1 kali 1. 2 pangkat 2, 4. Berarti 2 kali 2 sama 4. 3 pangkat 2, 9. 4 pangkat 2, 16. Jadi 0, 1, 4, 9, 16, 2, 5, 3, 6, 4, 9 itu adalah bilangan cacah kuadrat. Ada lagi bilangan cacah kelipatan 3. Berarti 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21 ya. 3 ditambah 3, 6 tambah 3, 9 tambah 12. Nah, bilangan cacah genap 0, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14. Genap ya, bilangan genap ya, berarti genap. Nah, terus bilangan cacah ganjil. Contohnya 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13 dan seterusnya. Sekarang kita masuk ke operasi bilangan cacah. Di operasi bilangan cacah itu ada penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian ya teman-teman. Kita masuk ke penjumlahan, operasi penjumlahan bilangan cacah. Ciri atau sifat operasi penjumlahan pada bilangan cacah adalah, jadi di sini ada ciri-cirinya ya teman-teman untuk penjumlahan bilangan cacah. Yang pertama, kumulatif atau sifat pertukaran. Contohnya A ditambah B itu sama dengan B ditambah A. Misalnya A kita ganti angka 2, B ganti angka 1. 2 ditambah 1 sama dengan 1 ditambah 2. Jadi itu namanya sifat kumulatif ya, sifat pertukaran. Untuk ciri yang kedua adalah asosiatif, sifat pengelompokan. Sebagai contoh, A ditambah B dalam kurung ya, tambah C sama dengan A ditambah dalam kurung B ditambah C. Yang dikerjainnya mana dulu? Yang kurung dulu teman-teman ya. Jadi A ditambah B ditambah C sama dengan A ditambah B ditambah C. Itu asosiatif. Untuk yang ketiga, unsur identitas atau sifat identitas. Sebagai contohnya, A ditambah 0 sama dengan 0 ditambah A. Misalnya A nya kita ganti 1, 1 ditambah 0 sama dengan 0 ditambah 1. Jumlahnya tetap sama, 1 ya. Untuk yang keempat adalah tertutup. Adalah penjumlahan dua buah bilangan cacah akan mendapatkan hasil bilangan cacah pula. Nah, di sini ya. Jadi bilangan cacah ditambah bilangan cacah itu hasilnya pasti bilangan cacah pula. Jadi nggak mungkin jadi bilangan bulat. Bilangan bulat itu contoh negatif ya, maksudnya bilangan negatif. Jadi tetap cacah.
Nah, untuk yang kedua adalah operasi pengurangan bilangan cacah. Operasi ini merupakan kebalikan dari pengurangan A dikurangi B sama dengan C yang memiliki arti sama dengan B ditambah C sama dengan A yang membuat sifatnya sama dengan penjumlahan. Ya, jadi teman-teman, A dikurangi B sama dengan C itu sama dengan B ditambah C sama dengan A. Nah, tahu ya teman-teman, sampai di sini paham? Nah, untuk yang ketiga itu ada operasi perkalian bilangan cacah. Dalam konsep perkalian bilangan cacah adalah proses penjumlahan yang berulang-ulang dari bilangan cacah yang sedang dikalikan. Jadi proses penjumlahan yang berulang-ulang dari bilangan cacah yang sedang dikalikan. Contoh, 3 kali 5 sama dengan 5 ditambah 5 ditambah 5. Jadi 5-nya ada 3 kali ya teman-teman. Bisa, boleh nggak sih kalau misalnya 3 kali 5 ditulis 3 ditambah 3 ditambah 3 ditambah 3 ditambah 3 sama dengan 15. Secara jumlah benar, tetapi hitung-hitungan secara rumus itu tidak benar, kurang tepat ya teman-teman. Jadi kalau 3 kali 5, 5-nya yang ada 3. Nih, 4 kali 2, 2 ditambah 2 ditambah 2 ditambah 2. Jadi 2-nya ada 4. Sama nggak sih kalau misalnya jadi 4-nya ada 2, jadi 4 ditambah 4 kan sama 8. 2 ditambah 2 ditambah 2 ditambah 2 kan 8. Benar, kalau jumlahnya benar sama 8, tetapi untuk caranya itu kurang tepat. Yang tepat adalah 4 kali 2 berarti 2 ditambah 2 ditambah 2 ditambah 2. Gitu teman-teman. Dalam operasi perkalian juga berlaku sifat ya, seperti tadi operasi penjumlahan. Dari perkalian juga ada sifat-sifat atau ciri-ciri yang satu sama akumulatif sifat pertukaran. Sebagai contohnya, A kali B sama dengan B kali A. Jadi diputar ya, A kali B sama dengan B kali A, sama ditukar. Untuk yang kedua, asosiatif sifat pengelompokan. Sebagai contoh, A kali B kali C sama dengan A kali B kali C. Dalam kurung ya, A kali B dalam kurung kali C itu sama dengan A kali dalam kurung B kali C. Itu namanya sifat asosiatif. Yang ketiga, unsur identitas atau sifat identitas. Sebagai contohnya 1. Jadi unsur identitas perkalian itu 1 ya teman. A kali 1 sama dengan A dan B kali 1 sama dengan B. Misalnya A kita ganti 10. 10 kali 1 sama dengan 10. Dan B nya misalnya kita ganti 1000. 1000 kali 1 tetap 1000. Jadi unsur identitas itu 1. Untuk yang keempat, distributif, sifat distributif. Sebagai contohnya, A kali B ditambah C itu A kali dalam kurung B ditambah C ya, sama dengan A dikalikan B dalam kurung ditambah A dikali C dalam kurung. Dan juga A kali B dikurangi C, A sama dengan A dalam kurung A kali B dalam tutup kurung ya dikurangi A kali C dalam kurung. Nah, itu sama. Yang perlu diingat teman-teman, semua bilangan cacah apabila dikalikan dengan 0 maka hasilnya adalah 0. Contohnya 1 kali 0 0, 2 kali 0 0, 100 kali 0 tetap 0, 1000 kali 0 0 juga. Jadi tetap semua bilangan cacah apabila dikalikan 0 maka hasilnya tetap 0. Diingat-ingat ya teman-teman, ini udah 3 operasi pada bilangan cacah, yaitu penjumlahan, pengurangan, dan perkalian. Lanjut ke operasi pembagian bilangan cacah. Di bilangan cacah, operasi pembagian merupakan kebalikan dari operasi perkalian. Jadi operasi pembagian itu kebalikan dari operasi perkalian. Seperti tadi operasi pengurangan itu kebalikan dari operasi penjumlahan. Nah, di sini operasi pembagian merupakan kebalikan dari operasi perkalian. Contohnya A dibagi B sama dengan C, maka B kali C sama dengan A. Paham ya teman-teman? A dibagi B sama dengan C, maka B dikali C sama dengan A.
Dan pembagian bilangan cacah jika dengan 0 maka tidak didefinisikan. Namun apabila 0 dibagi bilangan cacah maka hasilnya adalah 0. Tarik nafas dulu teman-teman. Sampai di sini udah paham ya teman-teman, dari apa itu bilangan bulat, apa itu bilangan asli, apa itu bilangan cacah, dan operasi pada bilangan cacah yaitu penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian. Nah, sampai di sini ada catatan ya teman-teman. 1. Jika dalam soal terdapat bilangan yang memiliki tanda kurung, maka wajib mengerjakan perhitungan dalam tanda kurung terlebih dahulu. Oke, tadi misalnya A dikali B ditambah A ditambah B ditambah C, A ditambah dalam kurung B ditambah C sama dengan, berarti yang dikerjain duluan adalah B ditambah C dulu, baru ditambahkan dengan A. Walaupun jumlahnya sama, tapi yang dikerjakan adalah yang di dalam kurung dahulu. Untuk yang kedua, jika bilangan yang dikerjakan sama kedudukannya, artinya tidak ada tanda operasi lain seperti tanda kurung, maka proses pengerjaannya seperti biasa, yakni dari kiri sampai sebelah kanan. Contohnya gimana? Contohnya misalnya A ditambah B ditambah C sama dengan, di situ tidak ada tanda kurung ya, tidak ada tanda operasi lain misalnya kurung. Jadi A langsung A ditambah B ditambah C, maka langsung saja dijumlah A ditambah B ditambah C. Untuk yang ketiga, untuk bilangan perkalian dan pembagian dikerjakan terlebih dahulu. Setelah itu baru mengerjakan penjumlahan ataupun pengurangan. Nah, di sini teman-teman kadang kita itu suka lupa cara menghitungnya. Misalnya di sini walaupun tidak ada dalam tanda kurung ya, misalnya penjumlahan ditambah ada operasi penjumlahan dan perkalian dalam satu soal. Misalnya A ditambah B, A dikali A ditambah B ditambah C kali D. Berarti yang dikerjain dulu ada yang perkalian dulu, yang C kali D dulu, baru dijumlahkan, baru kalau udah ketemu hasilnya dari perkalian itu baru ditambahkan yang operasi penjumlahan tadi. Jadi yang didahulukan itu perkalian dulu dan pembagian, baru mengerjakan penjumlahan ataupun pengurangan. Di sini biasanya pertanyaan menjebak ya teman-teman, jadi perlu teliti untuk terutama soal-soal yang campuran yang tanpa ada notifikasi tanda kurung. Di sini jadi harus teliti lah, matematika itu harus teliti. Ya mungkin hanya itu aja teman-teman yang bisa saya jelaskan dari bilangan cacah. Untuk kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Jangan lupa like, share, subscribe channelnya, dan tuliskan di kolom komentar apabila ada saran dan kritik. Semoga bisa membangun channel ini untuk lebih baiknya. Saksikan terus channel Den Mas Dwi, insya Allah akan rutin upload tentang edukasi ya, tentang tutorial juga, dan beberapa video-video yang mudah-mudahan bermanfaat buat teman-teman semua. Jangan lupa tetap stay tune di Den Mas Dwi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.